Terus balik lagi sama gue di channel Nuretin. Dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi untuk Bitcoin dan juga Cardano, teman-teman ya. Jadi besok hari Sabtu malam atau hari Minggu malam saya akan live streaming, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang setuju saya live streaming, saya minta tolong banget untuk like ya. Live streaming terakhir nih yang sudah 8 hari yang lalu itu baru 80-an like kalau nggak salah. Jadi sekitar kurang 25-30 like lagi. Ini bisa dibantu like teman-teman ya di video yang ini nih, live streaming yang terakhir ini gitu. Kalau udah mencapai 100 like, nanti akan saya umumkan lagi antara jam 9 malam hari Sabtu atau jam 9 malam hari Minggu. Ya, sekitar itulah teman-teman, akan saya update lagi nanti ke teman-teman. Dan nanti akan kita update lagi untuk perihal market dan juga tentunya altcoin, teman-teman ya. Bisa request seperti biasa, cuman dengan like aja. Oke, kita lihat sekarang market ini kembali koreksi ya. Setelah kemarin tuh udah hijau-hijau, akhirnya lanjut koreksi. Cuman ya, yang perlu kita take note adalah untuk kabar terbaru dari Trump, teman-teman ya. Jadi dia itu sudah memberikan info ya, sekitar berapa jam yang lalu, untuk perihal tarif dagangnya itu akan benar-benar diimplementasikan nanti pada tanggal 2 April, di bulan April, teman-teman ya. Jadi setidaknya nih berarti kita punya space ya, dari per hari ini sampai 2 April nanti ya, sebelum tanggal 2 April lah ya, berarti Sabtu 1 April ya teman-teman. Jadi kurang lebih masih ada waktu sekitar 1,5 bulan untuk market itu perihal tarif dagang ini bisa dikesampingkan untuk sejenak dulu. Ya berarti kan di next meeting di bulan depan itu ada the Fed lagi ya, the Fed lagi. Jadi setidaknya kita udah sedikit longgar nih. Tarif dagang nanti dulu ya. Nah next kita perlu apa lagi nih yang bisa men-trigger market selama 1,5 bulan ke depan ini untuk bisa hijau dulu nih. Sekiranya memang kita mendapatkan benar-benar hijau seperti kuartal 1 di tahun sebelum-sebelumnya ya. Jadi ini sebenarnya salah satu hal yang perlu kita perhatikan untuk posisi saat ini ya. Tentunya nanti setelah dia udah mengimplementasikan di bulan April ya, tentu nanti ada serangan balasan lah dari misalkan contoh kayak kemarin China lah, terus negara-negara lain lah, ada bersih tegang lah. Jadi akan lebih volatile lagi dan akan lebih resikonya tuh lebih besar lagi gitu di market. Sama kayak kemarin kan, hari ini umumin ini, besok dibalas sama China, besok lagi begini segala macam. Jadi market itu benar-benar enggak tentu arahnya. Ya, jadi setidaknya kita udah memasuki fase cooling down dulu. Dan ya tinggal kita menunggu kira-kira apa nih sentimen positif yang bisa memberikan market itu rebound dulu, terutama altcoin di 1,5 bulan ke depan ini, teman-teman ya. Jadi kalau memang kita dikasih hijau, sama seperti pembahasan di video-video yang lalu, ketika kita melihat di November sampai Desember itu rally, terutama untuk altcoin, kita bilang mini alt season, itu cuman berjalan 2 minggu. Jadi sangat make sense kalau memang kita mendapatkan another alt season lagi dengan jangka waktu ya mungkin dikali 2, berarti rentannya 1 bulan ya. Jadi masih masuk akal dan masih make sense kalau memang 1,5 bulan ke depan itu kita mendapatkan porsi 1 bulannya itu ya market dikasih hijau ya. Tinggalkan sekarang kita menunggu nih, kira-kira ada nggak nih sentimen positif yang benar-benar bisa mempengaruhi market itu euforia kembali. Dimana kalau kita lihat sekarang ini masih di fear nih teman-teman ya, kondisi ini orang-orang masih takut nih ya. Kita lihat juga untuk Bitcoin dominance-nya dulu, baru nanti kita bahas Bitcoin, baru Cardano ya. Sebenarnya share dari ini udah bagus ya, sesuai ekspektasi. Dia naik dulu, run up dulu, kemudian dia turun. Nah posisinya sekarang lagi retest nih terhadap EMA21 secara daily loh ya. Jadi bisa aja overall movement ini nanti terdiri dari ABC ya. Ini A, B, baru C. Ini bisa juga teman-teman. Jadi kalau misalkan kita tambahkan juga dengan, sebentar ya, nah ya seperti ini A, and then ini B, and then ini C. Bisa aja teman-teman ya. Jadi ini sekali lagi yang perlu diantisipasi kalau memang overall movement atau overall pergerakannya ya dari Bitcoin dominance ini nanti akan mencakup ABC dulu. Jadi dia udah drop bener, mungkin nanti dia mantul dulu ngejar wave B-nya gitu ya, sebelum akhirnya dia turun, karena memang sekarang dia lagi testing di EMA21 secara daily time frame
Ya, kita belum melihat adanya bearish candlestick yang besar secara daily. Ini masih tipis-tipis aja loh teman-teman. Pelan-pelan aja turun. Jadi perlu sekali diantisipasi kalau dia ada secara short termnya ada naik, before dia ya targetnya turun nih sampai 59,6%. Ya hopefully masih jalan teman-teman ya. Kemudian untuk Bitcoin secara daily ya, Bitcoin daily juga sideways doang sih teman-teman ya. Kita melihat ini benar-benar sideways ya, pergerakannya flat banget, menandakan memang likuiditas di market saat ini benar-benar kering, makanya market itu nggak bergerak bagaimana signifikan. Terakhir kali cuman shake out ya flash terhadap altcoinnya, tapi Bitcoinnya cuman di sini-sini aja nih. Ya belum kemana-mana, masih di 90.000 sampai 108.000 nih, range besarnya masih di sideways di situ-situ aja gitu. Jadi memang kita menunggu satu sentimen positif yang bisa menggerakkan market kembali ya. Untuk secara daily nggak ada yang terlalu banyak yang bisa diupdate ya, karena dia masih sideways doang ya. PR-nya paling ini jadi next area target terdekatnya dan wajib di break nih 98.500 sampai 100.000 dolar. Itu aja dulu untuk secara daily. Minimal kalau secara hourly-nya ya kita lihat ya, secara hourly-nya ini masih sama. Cuman yang menjadi concern ini dia masih downtrend, jelas banget secara time frame 4 jam. Dimana kalau kita ambil aja secara body candlestick ya, di sini high-nya pada 4 Februari ya, kemudian di sini lagi, and then di sini ya, and then di sini, and then di sini sama ya, same high level, and then di sini tuh. Jadi cenderung memang dia masih bikin lower high dan ya balik lagi, kalau memang kita mau melihat at least market itu lebih bereaksi positif, Bitcoin PR-nya adalah setelah dia mampu break dulu area tahanan terdekat nih, resisten terdekat di 98.175 sampai 98.500 dolar. Ini harus mampu di break dulu, baru dia akan visit next area target teman-teman, seperti di 100.100an, kemudian baru di 102 ribuan dolar teman-teman ya. Jadi balik lagi, ini adalah area yang wajib sekali di break nih untuk si Bitcoin secara hourly time frame nih ya. Jadi overall movementnya kita lihat dia masih ranging aja sampai nanti adanya another break, baru mungkin altcoin lebih bisa ngikut, dengan catatan Bitcoin Indonesia juga turun loh teman-teman ya. Kemudian untuk Cardano secara daily ya, kita lihat overall movementnya ya. Ini coba saya hapus saja karena udah lama banget ya ini. Oke, secara overall move dari si Cardano ini sendiri gitu ya, ini oke. Kenapa saya bilang oke? Kita bisa lihat dari strukturnya, ini low and then ini high, ini higher high and then ini higher low, ini higher high and then ini potentially higher low nih tuh. Jadi koreksi atau flash yang kemarin kita dapat ini adalah potensi higher low-nya si Cardano before dia at least kalau memang kita mendapatkan rally lagi, dia peluang sekali nih untuk visit di previous higher high-nya dia nih. Ya di sekitar 1,24 1,25 dolar. Ya, itu dulu aja. Dengan ekspektasi kalau strukturnya ini masih berjalan di sini, higher high, higher low, higher low, terakhir bikin higher low, and then expect-nya kan pasti bikin higher high baru, either di 1,5 atau di 2 dolar gitu ya. Cuman ya kita lihat dulu aja, dia tes aja ke previous high-nya dulu nih. Mampu nggak dia break? Kalau mampu dia break ya potensi higher high. Ya target di 1,5 sampai 2 dolar. Itu masih sangat-sangat reasonable ya untuk si Cardano, karena kita lihat secara struktur overall juga oke gitu ya. Tinggal kita menunggu sampai market ini bisa lebih pulih lagi dan Cardano bisa bikin higher high yang baru ya. Cuman kita perlu juga pantau, ini adalah pembahasan terakhir ya teman-teman untuk si Cardano kemarin. Sebentar ya, kita kalau hubungkan juga nih sebuah trendline juga ya. Di sini dia juga terbentuk di dalam sebuah range channel juga bisa tuh ya. Harganya belum kemana-mana, bisa dibilang bull flag juga bisa kalau misalkan kita hubungkan ya, lebih atas lagi tuh ya. Jadi dia terbentuk di dalam sebuah bull flag dan ya ini soon or later kalau memang nanti kita lihat dia break dari trend resisten ini ya, plus juga dari angka psikologis 1 dolar. Nah ini peluangnya besar sekali untuk dia visit another high level teman-teman untuk si Cardano. Nah ini juga pembahasan terakhir saya secara time frame 4 jam ini di awal Februari ya, sebelum saya keluar kota. Ada saya infokan ya, untuk antisipasi di sini ada 1-2 low level yang bikin weak ya, cukup panjang secara time frame 4 jamnya, dimana waktu itu saya expect dia masih bergerak turun dan ya visit di antara 2 week ini, dan ya ternyata ini udah di achieve ya. Kalau misalkan saya tarik seperti ini tuh ya, dia testing aja grab likuiditas, cuman bikin tail candle di bagian sini, kemudian harganya up lagi nih. Coba saya sebentar ya, coba saya geser box putihnya. Nah
tuh ya, tuh ini coba saya hapus juga. Nah, kita bisa lihat lebih clear ya, dia bikin tail candle sampai situ dan akhirnya closing di atas lagi tuh. Berarti adanya grab likuiditas dan harganya rally kembali nih. Didukung juga dengan news untuk ETF-nya dari Cardano ya, diajukan teman-teman ya. Nah, posisi saat ini coba saya geser lagi ya. Ini karena dia udah break, kita hapus dulu. Nah, posisi saat ini untuk Cardano ini kan juga dia udah break ya. Nih, terhadap falling wedge-nya dia tuh. Ini juga ada falling wedge, dia udah break juga. Ya, impulsif banget breaknya. Dan posisi saat ini dia juga sudah break terhadap si triangle pattern nih, tuh. Ya, adanya trenan support, ada EMA 21 time frame 4 jam dan juga ini trenan resisten yang sudah mampu di break. So, dengan posisi seperti ini ya, kita bisa melihat untuk dia, kita bisa lihat ya di sini up ya, kemudian dia sideway, up lagi, retest, dan ya hopefully dia mampu rally lagi untuk setidaknya ngejar next area target di berapa bro, di sini ya 0,857 sampai 0,888 dolar sekitar area itu, karena sebelumnya menjadi SNR cukup kuat untuk Cardano secara time frame 4 jamnya ya. Sekarang ini posisinya lagi retest ya, dengan istilahnya area EMA 21 dan juga trendline support ini tidak boleh dijebol ya. Closing candle di bawah itu tuh nggak boleh teman-teman. Jadi kalau misalkan dia cuma bikin tail candle aja itu masih oke lah, tapi kalau misalkan dia sampai closing di bawah EMA 21 berarti adanya perlambatan momentum, bahkan pelemahan momentum, dia bisa turun lebih bawah lagi teman-teman untuk Cardano. Jadi kalau misalkan mau melihat Cardano itu rally lagi, mau melihat Cardano itu lebih strong lagi ya, at least EMA 21 ini nggak boleh dijebol sama Cardano ya. Itu yang perlu diperhatikan untuk Cardano saat ini. Cuman untuk secara mid to long termnya ya, kita harus lihat dulu ya, trenan resisten yang strong ini harus mampu di break, plus juga area psikologis di 1 dolar ya. Kalau dua area ini mampu di break, maka kita akan melihat another higher high itu lebih, probabilitasnya lebih besar untuk Cardano ya. Itu aja paling teman-teman untuk update kali ini. Hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analisa kembali dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.